Dari domba mulut ke mulut. Oh, mulut kayak MLM. MLM. Mulut ke mulut. Terus saya nggak pernah jual online. Saya Ada kalau rantang misalkan- sorangan we gitu nya. gitu. Karena udah tahu jadi, karena Jadi program saya nggak ditawar-tawar domba itu. Karena domba bagus pasti yang beli pada pasti datang. tahu. Berarti itu teh udah ada jaringan masa lalu atau udah lama berarti berbisnis domba, Bang? Untuk domba saya 3 tahun. 3 Karena tahun. kan saya dinas jauh di Polres. Dulu teh Dulu di Polres. Setelah pindah ke Polsek sini, daerah pribadi, saya baru greget pindah di sini karena biar ke kontrol. Kalau dekat kerja kan domba bisa ke kontrol. Dulu saya punya 3. Awalnya saya punya 3. Oke, bisa ke sana, Bang, orang Ya. mari lihat-lihat. Ini ada udah kideng ini. Lighting oke. Kurung kan kayak lampu itu jadi ada udah kideng ini. Sorry, kita udah ada tahun 10. Wow. Usia 4 bulan. Ini teh anaknya si itu. Bukan. Kalau ini saya beli lagi dari orang. Jadi saya beli di sini tuh bukan hasil ternak sendiri. Ada yang bagus dari tani, nah saya beli. Oke, karena mungkin Abang sudah matanya udah jeli ya. Ya bakal pijadian gitunya. Saya dibantu sama teman-teman padepokan juga. Tapi kan itu teman saya juga ada sampai yang bangkrut, Bang. Cenah ieu domba alus nyahonan. Nah, kebanyakan tukang domba oknum lah. Oknumnya seperti itu ada. Tapi berarti kan kita harus benar-benar punya Pengetahuan sendiri. pengetahuan di situ Saya ya. juga pernah setahun usaha domba atau resep domba atau ngingu domba, pernah juga anjlok ke bawah. Pernah saya modal setahun pertama mau berhenti Karena kapok. ditipu teh ya. Ya karena saya nggak tahu teh, jadi kena tipu. Setelah 2 tahun selanjutnya saya udah paham, jadi saya mengeluarkan kepahaman saya, membeli yang saya suka aja. Ternyata benar. Tapi tidak juga kan Abang mah emang keluarga besar turunannya jadi pecinta domba. Iya, Nggak iya. juga ya kalau misalkan kitanya nggak ngerti-ngerti banget Nah. mah juga gagal Ya. we. Iya, betul. Jadi dasarnya kita harus paham dulu. Jangankan kita punya uang banyak, kalau nggak paham untuk jenis domba atau kriteria domba, habis uang. Oke. Berarti kalau jeli dari umur kecil gini juga udah ketahuan ini bakal dialusin gitu Nah, ya. gitu. Ini usia 4 bulan. 4 bulan. Namanya si Maestro. Maestro. Oh, ada namanya di sini ya, Bang. Namanya, ini Maestro, Maestro. usia 4 bulan. Berarti 6 bulan lagi siap tanding ya, Bang? Siap tanding itu 7. Oh, 7. 3 tahun. Kalau siap tanding tangkas. Oh, Ini kan itu si ganteng menang Usia- waktu setahun. Untuk usia kontes kasep 7 bulan lagi. Oh, setahun ya. Jadi ini ada bahan untuk kontes kasep. Ada bahan dia ini. Oh, dari sejak dini juga Abang udah tahu ini teh si dia bakal dikemanain kontesnya. Cover boy kah gitu ya? Diarahkan. Model Indonesia kah? Atau mungkin model priangan gitu ya? Jadi diarahkan. Diarahkan sejak dini dikursuskan permodelannya. Jadi beli domba atau silang-silang domba ada yang hanya tangkas, tanduknya biasa, ada yang tanduknya bagus buat kontes kasep. Nah, Abang bisa berani investasi lah omongannya. Sama si domba ini kenapa lihat dari mananya dia bisa jadi jawara? Dari jenis tanduk. Oke, Jenis tanduk namanya bonyo. Kalau bahasa Sunda itu bonyo. Jadi Dan itu Abang bisa lihatnya gara-gara ini ya. gara-gara pengalaman. Lama Pengalaman dulu. pengalaman. Pengalaman dulu. Naon sih itu teh jam terbang lah nya. Jam terbang. Tapi nggak terbang juga sih. Bisa ngapung. Oh, nih berarti udah tahu lah ya. Untuk teman-teman kalau mau beli domba misalkan mau usaha minimal seperti ini, jenis tanduk, muka, mata, bulu. Itu termasuk ganteng ya, Bang? Ya, ini termasuk ganteng berkarisma. Berkarisma ya. Berkarisma. Terus Bang, ini dikenalin siapa lagi, Bang?
Ini usia 3 bulan. Oh, ini siapa? Ini Arya Duta. Oh, ini sama beli juga. Ini hasil pensilangan. Di sini, lahiran di sini. Saya punya tani. Jadi Oh, betina oke. saya disimpan di petani. Oh, oke. Oh, gimana tuh sistemnya teh? Ada yang disimpan, ada yang ternak di sini, ada yang beli. Itu apa aja, Bang? Untuk saya ya, untuk padepokan Peringgan Dani ada yang olahan sendiri, maksudnya punya betina tapi disimpan di tani. Jadi tani itu saya simpan 1 bibit, beranak 2, 1 ewang anaknya. Digaduh lah. Jadi gaduh, tapi kalau bagus dua-duanya anaknya saya beli. Oh, Gitu. iya. Berarti ngebina petani ya. Nah, tani Ini yang dari sini, Bang, ke sana ada yang spesial nggak yang bisa diperkenalkan? yang spesial Selain tadi kan namanya siapa, Bang? Manggalawangi ya. Ya, selain si Manggalawangi itu. Ini yang buat petarung. Wow, oh ini buat pertarung, dipersiapkannya petarung. buat pertarung. Kenapa tuh, Bang? Bapaknya ini domanya 100 juta Wow. dan tidak terkalahkan di lapang. Oh. Bapaknya ini. Itu Saya- punya Abang. Enggak, punya orang lain. Oh, Abang beli Saya ini. beli anaknya. Hmm, Ini buat tarung. Buat petarung namanya jamparing. Jamparing. Oh, jamparing. Jamparing Panah, ya. tuh panah. Uh, Udah ada yang nawar. Untuk ini belum karena ini kesayangan buat di lapang. Oh. Nah, di lapang itu kalau dapat hadiah gitu gede, jadinya gak, Bang? Untuk hadiah kontes besar itu 1 ekor sapi. Wow. 1 ekor sapi 1 kelas. Kan bertanding per kelas. Kalau setiap mau bertanding di lapang ditimbang dulu domba tuh. Jadi sesuai timbang, kalau nggak sama timbangan nggak akan beradu. Oke. 1 sapi ya lumayan. 1 sapi Bang. 1 kelas. Oh, ini adik kakak ya? Enggak, Oh enggak, beda. ini mah anak tiri. Oh, anak tiri. Anak tiri. Kemana anak tiri itu, Bang? Anak tiri. Ini anak yatim bukan anak tiri. Oh. Orang tuanya udah nggak ada. Tapi orang silsilah orang tuanya tahu juga. Tahu. Oh. Jadi setiap kawin, setiap nikah, saya video sama foto. Oke, jadi supaya tidak jadi harap jadah gitu. Tidak jadi anak jadah. Berarti kalau silsilahnya tahu bapaknya mahal juga berarti ya, Bang? Iya, bapaknya ini juara terus kalau di Oh, bapaknya juga Kontes. juara. kontes kawin. Oh, berarti ini dari sana ke sana bukan termasuk domba peternak sebenarnya, tapi domba untuk ini ya dikonteskan. Untuk peternak, saya juga peternak karena membudayakan. Jadi Ya saya maksud beli yang kecil. bahasa saya peternak teh bukan pedaging lah untuk dipotong Oh gitu. iya, beda. Ya, bukan berarti dari sana ke sana Beda. mah. Jadi dari ujung sana ke sana dan Padepokan Peringgan Dani khususnya memproduksi atau mengurus domba tangkas, Oke. bukan domba potong. Tapi kalau misalkan kayak itu sudah mulai tua, sudah mulai tidak di pemidangan, sudah mulai tidak tangkas, kita potong. Oke. Ya berarti meureun Abang konsepnya bukan untuk berbisnis daging potong ya, Bang ya. Ya. Tapi untuk pecinta domba Pecinta khususnya. domba khususnya, domba-domba. Jadi kita tahu guys, domba-domba bagus yang harganya. Saya pikir itu mitos, Bang. Domba teh harganya sampai ratusan juta. Ternyata hari kita tahu silsilahnya mah, oh pantas gitu. Datu sagawayahnya. Ya. Ini usia 8 bulan. Ini 8 bulan. Ini Namanya Mahabharata. wow, Mahabharata. Gagah-gagahnya namanya mah. Mudah-mudahan nyampe ke domanya jadi gagah. Oh, Jadi iya. tidak sagawayah ngasih nama. Oh, berarti itu teh ada untuk branding juga ya? Ya. Oh. Kalau domba dikasih nama lu Mega, nggak bakalan ada branding, Mega, mal cetar. Enggak cocok. Nggak cocok. Senin salah sarbo tuh, cocok. Ada lagi Bang itu kenapa pada diem? Udah makan. Oh. Oh, ini si cantiknya itu. Nah, ini. Oh, ini apa, Bang? Ini domba bibit. Nah, ini betina. Betina. Dia silsilahnya bagus juga. Turunannya Hmm. bagus, turunannya bagus. Ini kenapa di sini kan biasanya ini kandang seperti ini buat domba pejantan. Hmm. Ini karena petani yang saya titipin
nggak sanggup karena musim kemarau. Kebanyakan seperti itu. Kalau musim kemarau, petani yang dititip-titipin ngembaliin. Oh, tersanggup lahnya gitu. Marabanana. Nah, Ini anaknya jantan atau betina, Bang? betina dua-duanya. Oh. Jadi calon bibit. Calon bibit juga ya. Ya. Bang, kalau berbandingan Abang biasanya pelihara berapa betina, berapa jantan gitu? Betina kehitung, jantan kehitung. Kalau jantan Lebih banyak mana sih jantan? kalau jantan 12. Kalau betina saya punya 11. Jadi ini tuh kalau mau ini nggak bisa sagawayah kawinnya, jadi Iya. kudu kurang gitu. Oh. Untuk proses kawinnya juga harus dicukur dulu, harus dimandikan 3 hari 3 malam Oh, dimandikan. 3 hari 3 malam. Itu perawatannya ribet apa sih, gak, Bang? Untuk betina, Iya. Oh, untuk semua domba lah. untuk semua domba paling kita harus paham asupan ke badannya itu. Oh, apa biasanya dikasih pakan apa? Saya pakai obat cacing. Yang utama itu obat cacing. Saya nggak pakai obat lain-lain. Yang utama obat cacing. Oh, cacing ya. Jadi supaya Berapa? makannya rampus, pakai obat cacing, nanti nerap ke badannya gede, nggak sama cacing. Berapa lama tuh? Berapa hari sekali apa berapa Sebulan minggu? sekali. Oh, sebulan sekali. Cacing. Obat cacing yang paten. Saya beli yang 1/4 liter 500.000. Wow. Lumayan juga ya. Berarti kalau misalkan ini dengan pakan segala dia ngabisin total HPP berapa, Bang? Per bulan apa per hari? Per hari boleh. Kalau gampang itu per hari ya. Kalau per hari 10.000. Per hari 10.000 per domba. Kali 12. Kali 12. Lu hitung sendiri. Itulah segitu. Kali sebulan. Sebulan. Ya, lumayan. Tapi itu juga sudah dikalkulasikan, sudah kebayang. Oh. Jadi misalkan saya punya domba 12, untuk biaya pakan, biaya gaji, ketutup sama 2 domba. Kalau dijual. Kalau dijual, misalkan saya punya 12 nih, Hmm. sebulan. Tapi kan nggak tiap bulan juga jual, Bang. Iya, tapi harga tiap bulan naik. Oh. Karena perkembangan terus. Oke, itu yang beli ke sini apakah toh untuk pemidangan atau juga mau dibikin apa juga ada gitu. Untuk kesini ada yang pebidangan ada, sesuai domba yang di sini, tapi kebanyakan buat Raja Kaset. Oh. Saya pernah menjual dari sini usia setahun, dibawa sama orang Bandung, dikonteskan juara 2 se Jawa Barat. Wow. Nah, semenjak dari itu orang-orang kan pada ngomong domba dari mana, nah, datang ke sini. Oh, berarti marketingnya di situ ya. Ya, Oh, cenah domba si eta mah menangan wae gitu ya. domba eta karasep. Berarti lebih ini mah ini ya, agak lebih ke pure ownernya tuh kejelian matanya dan Ya. mungkin Abang selaku pecinta domba tuh udah bener-bener tahu ilmunya. Mana domba nu bakal pianakeun pi hebateun mana jeung. Oke. Awal mula karena domba tadi. Sana aja duduknya. Ayo. Ini musapan. Meh garing. Itu basuh, itu baru mandi. Awal mula, Bang. Awal mula terjun ke domba Garut. Awal mula Kang Onik sudah tahu ya Dari Api. dari Api. Karena beliau nih dulu kakeknya Api, Pak Haji Mulia almarhum itu, wah domba Garut terkenal lah ya. Tokoh. Pahlawannya domba Garut. Oh dari situ mulai Nah dari situ kan saya dari kecil suka domba. main domba, tapi kata orang tua jangan dulu beli, nanti aja kerja dulu. Nah sekarang baru kesampaian, sudah kerja, beli domba sama uang sendiri. Oke, sudah ada mapan lah ya. Ya, Jadi iya mah sebenarnya bukan fokusin untuk bisnis beneran Bang ya. Rasa panu tadi nama. bisnis oke, resep oke. Oke. Jadi tujuan Padepokan Pringgandani itu silaturahmi. Dari domba Garut itu silaturahmi, kedua budaya, ketiga hobi, keempat ekonomi. Oke, ya jadi semuanya tuh ada gitunya. Ada.
lumayan. Jadi makin banyak saudara di sistem domba Garut. Oh. Dari domba Nah, Garut. kalau ini pesan Bang yang mau berkecimpung di bisnis domba, entah itu mau di khususnya ya di pecinta domba di Garut untuk ditampilkan itu apa Bang? Untuk mau ikut terjun ke domba, Ke bisnis gitu, domba. bisnis domba. Paling pesan saya, tapi ini mah pribadi saya yang udah pengalaman. Untuk usaha domba Garut tidak ada untungnya. Ulangi, tidak ada ruginya Tidak ada ruginya. untuk domba Garut. Karena apabila gagal dari jenis tanduk, misalkan dari mata atau kurang dari kriteria kasep, bisa dijual ke pedaging. Contohnya buat kurban, buat akikah, buat dipakai juga buat hajatan bisa. Tapi itu juga kalau kita belinya harganya murah Bang meureun. Ya, Ari misalkan melina mahal dijual murah, teh bodoh teh meureunannya. nah, kalau itu kan beda kelas. Oke. Untuk yang mau pemula, untuk pemula mau terjun ke domba Garut, utamanya harus beli bibit yang sesuai, maksudnya yang sesuai yang tidak Rek dibohongi. tahu kumaha lamun teu apal meureunnan. Nah, makanya- Tah berarti kudu ulah bodoh meureun ya. Gaul dulu sama Kang Oh, Moni. Jadi, berarti harus mau dulu digauli sama Pak Esa. Nah, seperti Ya. Oh, jadi harus nanti banyak bertanya banyak belajar mungkin Bang karena ya. banyak belajar, karena banyak juga oknum di domba Garut. Kebanyakan oknum yang di domba Garut itu yang ngaku-ngaku anak ini anak itu. Jadi yang mulai muncul suka down lagi. Jadi pertama mungkin kalau mau terjun kita harus punya ilmu Harus dulu. ilmu dulu, harus Ilmu paham, dulu, terus harus paham. tujuannya harus Lo tong daek kabobodo lah. bodoh. Jadi yang pertama dasarnya punya ilmu perdomaan. Yang kedua harus paham dulu tujuannya kemana, mau ke kontes adu, kontes kasep, atau buat kurban. Itu tujuannya ada 3. Nah kalau mau tujuan ke kurban, oke. Untuk ke domba adu ya kudu siap gaul jeung domba tukang tangkas. Oke. Harus begitu tah ya, para netizen, mudah-mudahan ini bisa jadi ide bisnis buat kita, apalagi sekarang kan perekonomian gak jelas ya, apalagi buruh demo. Yang mendingan coba-cobalah berbisnis gitu ya. Berbisnis domba Garut. Domba Garut. Jadi pengalaman saya, ada teman saya juga yang pertama suka domba, uangnya banyak, terus dibodohi sampai habis uangnya, sampai tanahnya dijual habis. Karena apa? Karena domba. Karena domba. Dan karena apa lagi? Karena ketidaktahuan orang itu. Jadi punya uang banyak, wah pengen beli domba. Ternyata jatuh. Luar biasa ya hari ini. Gak ada tanyain lagi nggak? Udah cukup Bang. Luar biasa, kita diedukasi, peluang bisnis saya tahu. Jadi ayeuna mah mun ningali domba kasep teh apa gitu ya. Ya Bang, makasih ya. Mudah-mudahan doa ini kita juga supaya bisa mengikuti jejak sukses ya dari peternak. Ya kan jarang-jarang ada polisi gitu bisa mengasih edukasi tentang ilmu bisnis ya Bang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa sukses. Dan jangan lupa untuk para netizen silakan like, komen, atau subscribe. Dan jika ada manfaatnya tayangan ini silakan bagikan atau di-share. Makasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.